Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqil khalqi ajma'in, wa qayyumis samawati wal aradin. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala kulli ni'matin an'ama biha alaina bisifati khassin aw 'ammin aw sirrin aw 'alaniyah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata imanin wa tauhidin wa iqrarin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian tafsir juz ammah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh waktu kita, memberkahi amal soleh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melanjutkan amal soleh kita kepada amal soleh yang lainnya. Salawat dan salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang istiqomah di atas jalan beliau hingga ajal menjemputnya. Para jamaah yang Allah muliakan, insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita dari membahas surat-surat yang terdapat dalam juz ammah, dan kita akan melanjutkan dengan surah Al-Qari'ah, surah 101. Surah Al-Qari'ah ini yang artinya ketukan yang sangat dahsyat. Dan surah Al-Qari'ah ini murni membahas tentang hari kiamat, di mana keyakinan tentang hari kiamat ini telah diingkari oleh umumnya orang-orang musyrikin. Tidak ada di antara mereka yang mengimani hari kebangkitan, hari kiamat, hari hisab, hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita tentang hari tersebut dan bagaimana kondisi yang akan dialami oleh seluruh manusia pada hari tersebut hingga masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qari'ah, sepakat para ulama bahwasanya surah ini adalah makkiyah. Itu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Sebagaimana surah-surah yang lainnya, surah ini secara lagi topik pembahasannya membahas tentang hari kiamat. Para ulama mengatakan tentang surah ini, suratul Qari'ah makkiyatun bila khilaf. Surah makkiyah adalah surah Qari'ah adalah surah makkiyah tanpa ada khilaf para ulama. Di sini menunjukkan bahwasanya ada kalanya surah-surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu diperselisihkan oleh ulama tentang kapan turunnya, di mana turunnya, apakah pada saat di Mekah atau di Madinah. Kemudian dari surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita, khususnya manusia secara umum, bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat, bahwasanya hal itu pasti terjadi. Tidak sebagaimana yang mereka yakini bahwasanya kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga orang-orang musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering bertanya kepada Rasulullah perihal hari kiamat, sementara mereka tidak mengimaninya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nazi'at,
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepada Anda wahai Muhammad tentang bilakah hari kiamat itu terjadi. Allah mengatakan fima anta min dzikraha. Kalian ini siapa menyebut-nyebutnya sementara kalian tidak beriman kepada hari kiamat. Pertanyaan yang timbul dari orang-orang musyrik di masa itu tentang hari kiamat adalah pertanyaan untuk memojokkan Nabi. Pertanyaan untuk menjatuhkan Nabi SAW. Apa benar kalau orang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, bahkan sudah dimakan oleh tanah, apa ia akan dibangkitkan? Dan bagaimana dengan orang-orang yang dahulu, apakah juga akan dibangkitkan sementara sudah menjadi tanah dan sebagainya? Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya yang terdapat dalam juz 30, itu ayat-ayat dan surat-surat yang berisi tentang penetapan adanya hari kiamat. Di antaranya adalah surah Al-Qari'ah ini. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, tentang hari kiamat dan penamaannya disebutkan oleh ahli tafsir, khususnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitani wal Malahib. Di juz yang pertama bahwasanya hari kiamat itu namanya enggak satu, enggak dua, lebih dari 80 nama. Dan bertebaran ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang hari kiamat. Namanya, perihal kejadiannya, kapan akan terjadi, dalam kondisi apa manusia itu akan mengalami hari kiamat. Dan nama-nama hari kiamat itu yang begitu banyak dalam Al-Qur'anul Karim itu menegaskan akan terjadinya hari tersebut dan bagaimana kondisinya. Misalnya disebutkan oleh Allah SWT namanya Yaumul Qiyamah. Ini nama yang paling populer, hari kiamat. Disebut hari kiamat dengan sebutan qiyam yang artinya berdiri, di mana seluruh manusia akan berdiri di padang mahsyar. Bahkan Allah mengatakan Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dia berdiri. Yang lamanya satu hari di sana adalah 1000 tahun di dunia. Di mana mereka akan berkeringat, bercucuran keringatnya karena matahari mendekat. Di samping itu pula mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berpakaian alias telanjang bulat, tidak beralas kaki dan belum disunat, laki dan perempuan menyatu, bercampur baur. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki dan perempuan bercampur baur, tidak berbusana, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan, apakah mereka tidak akan saling melihat?" Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, urusan yang mereka hadapi di masa itu sangat sulit." Saking sulitnya jamaah memuliakan, mereka lari berhamburan mendatangi para nabi dan rasul agar minta diberikan syafaat dan agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala keputusan-keputusan mereka. Ini yaumul qiyamah, hari mana mereka akan bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara nama hari kiamat adalah as-sakhah, suara yang begitu keras dan memekak yang menghancurkan gendang-gendang telinga mereka, bahkan menghancurkan jantung-jantung mereka, membuat mereka binasa seketika. Yang Allah sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekak, tiupan sangkakala yang begitu besar. Apa kata Allah? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Larilah suami dari istrinya, anak dari bapaknya, bapak dari anaknya, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yakin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Allah naungi dengan naungannya. Allah bangkitkan dengan penuh kebaikan. Ini hari yang luar biasa jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama hari kiamat itu kata para ulama sekali lagi menunjukkan kejadian yang begitu dahsyat pada hari tersebut. Ya, kejadian itu lama sekali. Ada lagi namanya adalah Yaumus Sa'ah, hari kiamat bahasa kitanya. Disebut Sa'ah
karena waktu yang sejenak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta. Namanya as-sa'ah. As-sa'ah bahasa kita adalah sesaat. Bisa juga diartikan jam. Ya, dalam hitungan sebentar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta. Ya, tiba-tiba bahkan anak-anak kecil yang mendengar dan melihat hari kiamat itu yang lagi disusu oleh ibunya, tiba-tiba rambutnya beruban. Yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari di mana anak-anak kecil itu rambutnya tiba-tiba beruban. Allahu akbar. Saking dahsyatnya mendengar hari kiamat. Saking kagetnya dia menyaksikan kiamat itu tiba-tiba terjadi. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali bagi mereka yang paling buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'atu illa inda syirarin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali kepada seburuk-buruk makhluk. Sehingga hari kiamat apabila terjadi, maka segala keburukan akan dinampakkan. Segala kebaikan akan Allah balas Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh rahasia hati akan Allah tampakkan. Apa kata Allah? Yauma tublas sarair. Pada hari di mana seluruh rahasia yang ada pada hati manusia akan Allah bongkar, akan Allah ungkap. Kayaknya ini hari di mana yang luar biasa. Yang hari itu semuanya, berikut nama-nama aja dan segala kejadiannya diingkari oleh orang-orang musyrikin. Ya, salah satu nama hari kiamat yang paling populer juga adalah surah Al-Qari'ah ini yang menjelaskan nama Al-Qari'ah, yang artinya ketukan yang begitu hebat, ketukan yang keras. Saking dahsyatnya ketukan tersebut sehingga sampai membuat hati-hati manusia takut. Karena orang-orang yang menghadiri hari kiamat semuanya pasti ketakutan jamaah. Dia akan tunduk kepalanya. Bahkan bukan hanya manusia secara umum, para nabi dan rasul, ulul azmi, ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka sepakat mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Kata para ulama, sebagiannya mereka menafsirkan kenapa mereka mengatakan nafsi nafsi. Ya, Nabi Musa mengatakan demikian, sebelumnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Apa maksudnya? Kata para ulama, karena mereka yakin bahwasanya apa yang mereka lakukan akan Allah hisab nanti pada hari kiamat. Sehingga ucapan nafsi-nafsi itu, saya juga punya salah, saya juga punya dosa. Ketika Musa dimintai syafaat, nafsi nafsi, diriku diriku, saya pernah memukul dan meninju seseorang sampai mati, Allah akan tanya masalah ini kepada diriku, pergilah kau kepada Isa. Begitulah para rasul ketika menjawab. Kenapa? Ketakutan yang menguasai hati mereka. Sehingga dikala itu Allah SWT tidak berbicara sampai datang Rasulullah SAW, ya, sujud di bawah arasy, berdoa kepada Allah, memuji-muji Allah dengan satu doa, dengan satu pujian yang belum pernah Nabi ucapkan, yang Allah berikan langsung, Allah ilhamkan langsung kepada Rasulullah dikala itu ketika sujud di bawah arasy, sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak was'al tu'ta was'al washfa' tusyaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah dan kau akan diberi, mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Apa kata Rasulullah? Allahumma ummati, ya Allah umatku, segerakan hari keputusan. Maka Allah mengatakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka Allah pun datang dan malaikat pun berbaris-baris. Maka Allah segera memutuskan setiap perkara manusia. Lihat jemaah muliakan dahsyatnya hari kiamat. Ya, ketukan itulah yang membuat hancur alam semesta. Di mana Allah mengatakan Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah Anda semuanya kepada Allah, sungguh keguncangan hari kiamat, ketukannya begitu dahsyat, satu kejadian sangat besar. Inna zalzalah as-sa'ati syai'un 'azim. Zalzalah itu goncangan, ketukan yang hebat. Digoncangkannya bumi, ditabrakannya matahari, dimasukkannya ke dalam lautan, cahaya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ingatlah
tatkala hari ketika kamu melihatnya guncangan tersebut, semua perempuan yang menyusui akan lalai dari anak yang disusuinya. Dia enggak lagi mau menyusuinya. Dia tinggalkan anaknya, dilemparkan gitu saja kata para ulama. Anak itu masih kecil, masih merah kata para ulama. Ada mengatakan masih dalam buayan, ditinggalkan. Ya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran, baik hamilnya sudah tua atau hamilnya baru beberapa saat, dia akan menggugurkan kandungannya. Saking dahsyatnya. Ya. Wa taran nasa sukara, dan engkau melihat manusia itu pada mabuk. Wa ma hum bisukara, sementara mereka tidak mabuk. Walakinna azabullahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat keras. Ketukan hari kiamat jemaah, guncangannya, teriakannya, kehancurannya itu sudah azab kata ulama. Apalagi setelah kiamat tersebut. Ya, sehingga di antara keutamaan kaum muslimin, keutamaan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan goncangan tersebut. Mereka tidak akan merasakan bagaimana kiamat itu terjadi karena mereka telah meninggal dunia. Sebelum terjadi kiamat, Allah utus angin segar untuk mencabut ruh orang-orang yang beriman. Maka yang tersisa yang tinggal adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang gemar mengerjakan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keburukan alam semesta di masa itu, dan itu ujung dunia yang paling buruk. Di mana keburukan merajalela, pembunuhan, perzinahan di mana-mana. Sampai orang yang terbaik di masa itu ketika melihat laki dan perempuan berzina di tengah jalan hanya mengatakan, berzinanya jangan di sini tapi di belakang tembok saja. Itu orang yang terbaik. Dia nggak bisa menghilangkan zina tersebut, tapi hanya memberikan solusi, kalau berzina di belakang tembok mas, biar nggak kelihatan. Setelah itu terjadilah hari kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kenapa demikian jemaah? Kenapa demikian dahsyatnya hari kiamat tersebut? Kata sebagian ulama, karena hari itu hari di mana neraka jahanam itu bergoncang. Ya. Allah SWT menggambarkan tentang ketakutan orang kafir dan para pelaku kemaksiatan ketika mendengar Al-Qari'ah itu. Ini baru goncangannya, baru suaranya. Allah katakan Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kalinya, maka pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah mereka biru muram. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada mengatakan biru, tubuhnya semuanya biru, saking ketakutannya. Ada mengatakan wajahnya membiru lalu berubah menjadi hitam pekat. Ada lagi mengatakan matanya membiru. Matanya membiru dan badannya hitam pekat. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang luar biasa yang mengepung mereka semuanya. Ya, yang memekak telinga mereka, hancur mereka sampai jantung mereka naik ke tenggorokan dan hancur. Ini jamaah cerita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tentang hari kiamat ini bagi kaum muslimin bukan perkara yang disangsikan lagi, pasti. Ya. Dan terkadang seorang muslim itu sudah putus asa, tidak bisa membalas perlakuan buruk orang lain terhadap dirinya, dia katakan apa? Entar hari kiamat gue tuntut lo. Begitu kan ya? Iya. Entar kita lihat siapa yang benar nanti di sana. Ini kenapa? Karena dia sudah saking putus asanya, tidak bisa membalas perlakuan buruk orang terhadap dirinya, dia katakan nanti di hari kiamat saya tuntut. Dan juga terkadang Nabi mengancam kita dengan hari kiamat lantaran kezaliman yang kita lakukan kepada pihak lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat madlamatun 'inda akhi", barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta segera dihalalkan, dituntaskan hari ini. Sebelum datangnya hari di mana harta, dinar, dirham enggak lagi berfaedah kecuali al-hasanat was-sayyi'at. Kebaikan dan segala keburukan menjadi taruhannya. Nabi ancam dengan hari kiamat. Bahkan dengan hari kiamat itu Nabi memberikan kita motivasi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bayangkan, maka ucapkan yang baik kalau enggak ada diam.
Nabi juga mengancam seseorang dengan hari kiamat akan kedahsyatannya apabila dia berbuat buruk kepada tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Dengan apa? Dengan Allah, dengan Rasul, dengan hari kiamat. Seseorang yang tetangganya enggak merasa aman dari segala keburukannya. Berbuat buruk kepada tetangga itu menunjukkan bagaimana kualitas iman dia kepada hari kiamat. Kalau dia berbuat baik kepada tetangga, itu menunjukkan bagaimana iman dia kepada hari kiamat. Secara umum tentunya. Ya, ini hadirin yang memuliakan agar kita faham, ya, mengerti bahwasanya hari kiamat itu perkara yang niscaya. Segala kengeriannya, kedahsyatannya bukan lagi perkara yang kita saksikan. Oleh karena itu Allah turunkan surat ini secara khusus untuk menyebutkan kepada kita bagaimana hari kiamat dan bagaimana bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendustakan hari kiamat. Kemudian zaman cipta Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qari'ah ini ya berisi 11 ayat. Ya Allah sebutkan Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah ulang sampai 3 kali ayat ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, itu pada hari di mana manusia itu seperti anai-anai, kapas-kapas, laron-laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan hari itu gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah dan berterbangan dia. Gunung berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia benar-benar dalam kehidupan yang Allah ridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka ke tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Mahiyah, apa itu hawiyah? Mahiyah maksudnya narun hamiyah, neraka yang panas membara, ya, api yang bergejolak. Hadirin para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan ayat ini Allah sebutkan tentang Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Allah menggunakan uslub ini. Allah mulai sampai 3 kali. Agar apa? Agar kita memiliki perhatian. Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya. Allah sebutkan demikian agar kita benar-benar apa? Memiliki perhatian, sekali lagi, memusatkan perhatian kita. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Allah kembali menyebutkan sebagai bentuk penguat dari pertanyaan tersebut. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu? Idrak itu mendapati sesuatu dengan keyakinan, melihatnya, mendengarnya dengan mata kepala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan adrakus syai', saya mendapati sesuatu, melihat, merasakan, mendengar. Ya, bagaimana yang dia lihat, bagaimana yang didengar, bagaimana yang dirasakan. Artinya dia punya ilmu untuk mengetahui sesuatu dengan apa? Dengan jelas. Hadirin yang Allah muliakan para jamaah cipta Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini Allah katakan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, itu Allah sering sebutkan tentang hari kiamat. Yang Allah sebutkan seperti itu agar tertanam keyakinan yang mantap pada diri manusia bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam surat yang lainnya tentang hari kiamat dengan bentuk yang sama. Dalam surah Al-Infitar Allah katakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Hari di mana seseorang itu tidak lagi memiliki akan jiwanya. Wal amru yauma idzin lillah, dan seluruh urusan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi hadirin yang muliakan, Allah sebutkan kalimat ini sampai 3 kali litanbih, agar kita memiliki apa? Perhatian yang besar. Kemudian hadirin yang muliakan, Allah katakan Al-Qari'ah. Ini kata sebagian ahli tafsir adalah salah satu nama kiamat, sekali lagi, yang menakutkan. Karena disebutnya Al-Qari'ah artinya satu ketukan, di mana Allah hanya mengetuk, menggoncangkan bumi, hancur semuanya. Hancur semuanya. Sehingga kata sebagian ahli tafsir, summiya bidzalika li'annahu yaqra'ul af'idah ka'annahu yaduquha wa yuharrikuha wa yusdiru laha sautan yufzi'uha wa huwa qari'atun li asma' aidan indama yunfakhu fis sur fayakunu dzalika mimma yaqra'u sam'a fatata'atsaru asma'u bihi. Disebut Al-Qari'ah karena dia mengetuk hati-hati manusia. Takut kegoncangan itu masuk ke dalam hati manusia, menggetarkannya, menggerakkannya. Ketika suara itu dia dengar, hati-hati mereka pun takut, telinga mereka juga bergetar, takut. Ada apa ini? Bahkan dalam sebuah surat, dalam surah Al-Zalzalah, ya Allah katakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi kami guncangkan, rasa takut dimasukkan ke dalam hati manusia, kata para ulama. Takut hati mereka. Maka mereka bertanya, ada apa dengan bumi? Kok tiba-tiba bergoncang? Itu ketika rasa takut mereka sudah masuk ke dalam hati, dan bahkan hati mereka naik ke atas saking takutnya. Ada apa dengan bumi ini? Itu Al-Qari'ah, demikian jemaah. Dahsyatnya hari itu. Ya. Sehingga ketika bumi itu digoncangkan Allah, diketuk sekali oleh Allah SWT dengan ketukan yang dahsyat, maka seluruh manusia ketakutan. Ya, tidak ada yang merasa aman di hari itu, kecuali orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah SWT. Bahkan sebagian tafsir mengatakan ketukan hari kiamat ini Al-Qari'ah tersebut sampai mengagetkan orang-orang yang di dalam kubur. Sehingga ada orang-orang yang Allah berikan rasa aman dari apa? Faza', dari segala ketakutan dan kegoncangan pada hari kiamat. Bahkan orang kafir tatkala mereka mendengar itu dalam kubur mereka saling bertanya, qalu man ba'atsana mimar qadina hadza. Gitu. Mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami, yang mengagetkan kami, begitu, yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Marqad itu ini belakang tempat tidur. Sehingga mereka ketika di kubur tersebut laksana orang yang tidur menanti hari kebangkitan. Padahal itu mereka kaget, jemaah. Lihat, mereka kaget. Kagetnya mereka itu sampai terdengar oleh orang-orang dalam kubur. Ketakutan demikian. Dahsyat, jemaah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari hari yang penuh dahsyat tersebut. Ya, ini faedah buat kita bahwasanya diulang-ulangnya kalimat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki perhatian dahsyatnya, agar kita memikirkan, memahami bahwa tidak ada yang selamat di hari itu kecuali orang-orang yang Allah berikan keselamatan. Kalau orang dalam kubur saja kaget, apalagi yang di atas kuburan atau di bumi tersebut. Kaget, jemaah. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, yauma yakunun nasu kal farashin mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron, farash. Waktu itu ya seperti binatang kecil tuh. Laron lah bahasa kitanya. Mabthuth, yang berterbangan. Antum lihat laron bagaimana dia berterbangan. Terbangnya kan ngaco dia. Kemana-mana, tabrak sini, tabrak sana. Ya, terkadang dia jatuh dan dia tidak bisa untuk bangkit kembali terkadang. Artinya manusia itu dalam kondisi kacau. Apa yang dimaksud dengan yauma yakunun nasu kal farashin mabthuth? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Itu pada manusia di hari itu adalah mereka keluar dari kubur-kubur mereka dalam kondisi bingung.
linglung, takut. Kemana mereka akan pergi? Dalam kondisi mereka telanjang bulat, dalam kondisi mereka enggak dikhitan, tidak beralas kaki, dan mereka hanya mengikuti seruan yang akan mereka ikuti. Bingung dia, ada kemari, ada yang lari. Subhanallah, dahsyatnya hari itu. Dan bahkan mereka bertumpuk-tumpuk jamaah, ya, keluar dari kubur mereka tuh berjalan, berlari. Kacau kondisi manusia kala itu. Bahkan kalau kita lihat laron jamaah, ya ini Allah samakan kondisi manusia di kala itu dengan seperti laron ketika melihat lampu, lihat api. Kan mereka akan apa? Akan nyamperin. Nggak peduli mereka itu mau nabrak siapa, mau kena siapa, nggak peduli. Itulah laron itu. Dan begitu juga manusia. Tatkala mereka dikumpulkan oleh Allah SWT, kondisi dibangkitkan seperti itu. Bahkan dalam ayat lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kondisi mereka, ya, dalam surah Al-Qamar, mereka keluar dari kubur-kubur mereka dalam kondisi pandangan mereka tertunduk. Mereka berjalan kemana saja mereka mau berjalan. Allah katakan Subhanahu Wa Taala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, seakan-akan mereka belalang-belalang yang berterbangan. Jarad muntashir, terbang. Wah, kacau. Antum kalau lihat ke sawah itu, kalau ada hama belalang itu kan rame-rame, mereka akan, masya Allah, begitu kondisi manusia. Itu kita akan datang menghadap Allah dengan kondisi gitu jamaah. Dibangkitkan. Ya, seluruh manusia. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, bahkan lebih dari itu kata para ulama, binatang-binatang pun juga akan Allah kumpulkan. Semuanya tanpa ada yang tertinggal. Semuanya. Dari binatang-binatang yang besar, binatang-binatang yang kecil, semuanya akan Allah bangkitkan Subhanahu Wa Taala. Allah kumpulkan. Apa kata Allah? Wa idza wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang buas, semuanya Allah kumpulkan Subhanahu Wa Taala. Dan mereka kembali kepada Allah. Allah hidupkan kembali, masya Allah. Kumpul jadi satu di padang mahsyar, tanah yang lapang, tidak berkelok, datar, tidak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada gedung, dan itu bumi yang Allah luaskan, yang Allah ganti bumi yang pertama dengan bumi yang kedua, dan matahari Allah ganti dengan matahari akhirat Allah dekatkan, karena matahari dunia Allah hancurkan, Allah tabrakan dengan bulan, Allah hilangkan cahayanya, Allah ciptakan matahari yang baru. Dan fisik kita Allah ganti dengan fisik yang lainnya untuk menanggung betapa dahsyatnya hari kiamat kata para ulama. Jadi nanti kita dibangkitkan bukan dengan fisik ini jemaah, fisik yang lainnya. Untuk apa? Untuk menanggung betapa dahsyatnya hari kiamat. Keringat kita mengucur dan sebagainya. Ya, kata para ulama, al-nabthuth artinya al-muntashir fil ard. Wa dzalika anna an-nasa fi yaumil qiyamah ya'tihim yaumun 'azimun al-haul wa bittali fahum yataharrakuna harakatin katsiratan wa hadha yataharraku min hahuna wa hadha yataharraku min hahuna min ajli an yaslamu min dzalikal yaumil 'azim yaumil qiyamah. Al-mabthuth artinya yang berpencaran, yang bertebaran di muka bumi. Jadi kondisi itu jamaah, ketika Allah hancurkan alam semesta ini, ya, enggak langsung hancur. Tapi Allah biarkan manusia itu bertaburan di mana-mana. Ya, mayat-mayat itu Allah tumpahkan. Bumi Allah buka. Kubur-kubur itu Allah pecahkan dan mereka akan bangkit, bertaburan manusia. Karena mereka didatangi hari yang penuh dengan segala kekacauan. Azim, yaumun azimun haul, hari di mana penuh kekacauan.
Wabittali fahum yataharrakuna harakatan katsirah. Dan mereka bergerak ke sana kemari, lari ke sini, lari ke sana. Ibu meninggalkan anaknya, anaknya meninggalkan ibunya, suami tinggalkan istri, begitu semuanya. Mereka nggak jelas larinya kemana. Kenapa? Karena mereka mencari keselamatan pada hari tersebut. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Siapa yang bisa membuat dirinya tenang di hari tersebut? Kata para ulama. Karena mereka sedang mencari tersebut. Ya, ujung-ujungnya mereka semuanya berbondong-bondong lari kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang mereka dapati, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ya, kalau ditanya pada hari itu para rasul apakah menggunakan baju atau tidak? Jawabannya kata ulama belum. Karena nanti setelah Allah Subhanahu wa taala datang kepada manusia dan Allah menyegerakan keputusannya, Allah akan memberikan baju kepada manusia. Yang pertama kali diberikan baju adalah Nabi Ibrahim. Dan kita akan diberikan baju menurut pakaian yang terakhir kali kita mati. Sehingga sebagian salaf ketika dia merasakan akan datangnya kematian, mereka mengganti bajunya dengan baju yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka akan dibagikan dengan pakaian tersebut. Ya. Sehingga sebagian para sahabat kan ada yang minta baju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju yang akan dia pakai menjelang wafatnya dan jadikan kain kafan dia. Ini jadi mabthus artinya di mana Allah akan kumpulkan mereka dalam kondisi bercerai-berai, ya tabrak sana, tabrak sini. Ya. Bahkan orang-orang kafir nanti pada kiamat jamaah, dia akan datang menghadap Allah ketika dibangkitkan seperti di dahulu datang kepada berhala-berhala mereka dengan penuh semangat. Tapi mereka tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya berdebu, hitam pekat. Dalam sebagian ayat kata Allah, sebagian mereka tubuhnya apa? Biru. Dan ketika di neraka kata Nabi, mata mereka juga membiru. Kenapa biru? Saking lamanya diazab di neraka dan saking panasnya. Sampai mereka minta kepada Allah apa? Ya Allah, aku minta kepadamu agar engkau tempatkan aku di tempat yang paling dingin. Dia masuk neraka Zamharira. Ketika akan masuk, hancur tubuhnya. Saking dinginnya. Ya Allah enggak tahan. Balik lagi ke neraka yang paling panas. Allahu Akbar. Itu dahsyatnya jemaah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung hari itu seperti bulu yang dihambur-hamburkannya ditiup. Kata para ulama, ini ditiup gitu. Coba antum punya bulu, antum kumpulkan di tangan, antum tiup. Begitulah gunung. Kalau gunung seperti itu bagaimana manusia? Ya. Kata al-ihn adalah kata ulama dalam bahasa Arab bulu-bulu yang diambil dari hewan yang biasa diambil untuk ditenun. Seperti mungkin bulu domba ya, bulu kambing itu kalau antum cabut kayak gitu. Antum kumpulkan, antum tiup, dia akan berhamburan. Terbang dia, tertiup angin. Itu kondisi gunung. Ya. Mudah ditiup oleh angin. Demikian pula kondisi gunung di hari itu. Allah hempaskan gunung tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya benda yang paling besar di muka bumi saja itu tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai manusia datang kepada gunung untuk menyembahnya, memintanya, bermohon kepada gunung sehingga memberikan sesajian-sesajian tertentu yang hari itu gunung enggak lagi manfaat, enggak bisa memberikan kepada manusia itu pertolongan, enggak bisa memberikan tempat atau keamanan kepada manusia karena gunung di hari itu Allah hancurkan Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai isyarat kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mementahkan keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah benda-benda di muka bumi ini yang dianggap kuat yang bisa memberikan mereka pertolongan. Di antaranya apa? Gunung. Sehingga kecewalah mereka yang datang kepada gunung, meminta-minta kepada gunung, memberikan berbagai macam sesajian-sesajian tertentu agar gunung tersebut tidak memuntahkan laharnya
Kecewa mereka. Kenapa? Karena gunung di hari itu yang mereka sembah, yang mereka yakini sebagai makhluk yang kuat dan kokoh, akan Allah hancurkan. Akan Allah terbakar laksana apa? Bulu-bulu, ya, yang tidak ada artinya sama sekali. Hadirin yang Allah muliakan, Allah sebutkan tentang gunung ini yang ada di dunia ini mengalami beberapa kejadian. Ada berapa tahapan tentang gunung itu yang Allah akan jadikan seperti bulu yang berterbangan. Yang pertama, Allah akan mencabut gunung tersebut kemudian menerbangkan. Allah cabut, Allah terbangkan. Dan ingat, Allah menggulung langit dan bumi dengan satu tangannya, dengan tangan kanannya. Tabaraka wa ta'ala. Allah cabut dulu gunung itu, Allah terbangkan. Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 88. Wa taral jibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kau lihat gunung-gunung itu, engkau kira dia diam. Diam tuh gunung. Enggak, gunung itu bergerak jemaah. Berjalan dia. Berjalannya gunung seperti berjalannya apa? Awan. Kita enggak merasa aja. Sehingga ada sebagian dari bumi, tanah itu bergerak. Bergerak. Makanya sekarang kita lihat, kok makin sempit ya. Karena gunung itu bergerak. Dia berjalan laksana jalannya awan. Sun Allahillati atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan kokoh dan sempurna. Innahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan apa saja yang kamu kerjakan. Diam gunung itu dan Allah akan mencabut. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Dan gunung-gunung itu pun akan dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Juga Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Dan diangkat gunung itu lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Gunung itu tadinya diam berjalan pelan, Allah angkat, Allah cabut, Allah benturkan. Allahu Akbar. Ini kondisi pertama. Di mana gunung itu sebelum Allah terbangkan, Allah cabut jemaah. Bagaimana cabutnya? Wallahu taala alam. Allah yang Maha Kuasa subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan dalam surah Al-Waqiah, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka ia menjadi debu. Kata para ulama, dicabut Allah hancurkan. Allah cabut, Allah terbakar, Allah hancurkan subhanahu wa ta'ala. Di kondisi pertama, sebelum gunung itu Allah lemparkan pada hari kiamat itu, Allah cabut dulu. Tadinya kokoh, kemudian Allah hancurkan subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman yang suka naik gunung itu kan lihat bagaimana keindahan gunung. Ya, gunung itu memiliki misteri luar biasa kata para ulama. Dia menyimpan berbagai macam perkara-perkara yang manusia takuti nanti pada kiamat. Bahkan sebelum kiamat terkadang manusia takut. Di balik keindahan gunung itu ada ketakutan yang luar biasa dalam diri manusia. Takut gunung itu bergetar. Ya, kalau orang kita bilang takut gunungnya apa? Batuk. Ya, Semeru batuk itu luar biasa itu. Mengeluarkan asap. Ya, belum lagi nanti mengeluarkan laharnya. Dan nanti hari kiamat Allah cabut. Gimana coba pikirkan, gimana Allah cabut subhanahu wa ta'ala? Gimana gunung dicabut ya kawan? Bagaimana laharnya, bagaimana hawa panasnya, bagaimana bebatuannya, Allahu Akbar. Kayak gimana nanti dunia itu kondisinya? Ya. Kemudian hadirin Allah muliakan, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada di kehidupan yang Allah ridhai subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada keyakinan bagi kita, khususnya Ahlus Sunnah, mengimani akan adanya mizan.
Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta, manusia Allah terbangkan Subhanahu wa taala, yang dikubur juga Allah bangkitkan, gunung-gunung Allah hancurkan Subhanahu wa taala. Itu proses terjadinya hari kiamat jamaah di awal-awal bagian. Ketika sudah hancur semuanya, manusia berkumpul di padang mahsyar, maka mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari hisab. Allah menghisab para hambanya. Dan hisab itu adalah untuk mengetahui berapa banyak dari amal kebaikan dan amal keburukan. Adapun mizan, kata ulama, untuk memperjelas dikala itu mana yang paling banyak sehingga manusia itu tahu amal kebaikannya dan amal keburukannya. Kalau hisab, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan catatan amal mereka. Ada dua caranya. Pertama ada al-arad, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan ini amal Anda. Allah tanya, tapi tidak secara detail. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat kecuali Allah akan ajak bicara antara dirinya dengan Allah, tidak ada seorang pun penerjemah. Allah mengatakan, "Hai abdi, hal ta'rifu dzanban kadza wa dzanban kadza fi yaumin kadza wa yaumin kadza." Hai hambaku, tahu enggak dosa ini, dosa itu di hari ini, di hari itu? Maka kata hamba, "Ai bala ya Rabbi, saya tahu ya Allah dosa itu." Maka Allah mengampuninya. Allah tutup. Namanya al-arad. Adapun hisab yang detail, satu persatu Allah tanya. Sampai bumi itu apa? Bersaksi. Bersaksi, ya Allah, si fulan begini, si fulan begitu. Allah pretelin satu persatu, ya kata Nabi, "Manukisha fil hisab udziba." Barang siapa yang dinikosh, dijidal, didebat oleh Allah dalam masalah hisabnya, dia akan hancur binasa. Dan hisab itu untuk memetakan mana amal kita yang baik, mana amal kita yang buruk. Adapun mizan untuk menentukan berapa beratnya. Di sinilah Ahlus Sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki mizan, timbangan, dan timbangan itu memiliki dua daun neraca, kanan dan kiri. Ya. Dan mizan itu satu. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Karena sebagian ulama menilai masing-masing kita jamaah itu punya mizannya. Yang nantinya kita akan melihat bagaimana timbangan amal kita sendiri, orang per orang. Dan para ulama yang paling kuat insyaallah ta'ala, mizan itu satu. Sehingga kita antri di mizan. Antri di mizan. Untuk apa? Untuk ditimbang amal kita. Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat nanti pada hari kiamat. Kami akan pasang. Jadi ketika kita akan ditimbang, Allah mendatangkan mizan dan Allah letakkan mizan tersebut di hadapan semua makhluk. Allah timbang amal-amal kita. Allah perlihatkan mizan itu. Dan tak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, dzarrah, khardal. Khardal itu biji sawi ya. Itu kalau bukan sawi itu lihat ada biji itu warna hitam itu namanya biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Bagaimana mizan itu kaifiatnya? Wallahu taala alam. Tapi Allah dan Rasulnya membuat kita satu gambaran yang jelas. Kata Nabi, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Besar timbangan itu jamaah. Tapi bagaimana bentuknya? Wallahu taala alam. Yang jelas kita yakin, kita faham mizannya mizan, timbangannya timbangan. Bagaimana kaifiatnya bentuknya? Wallahu alam. Sehingga kata Ibnu Abbas, tidak ada nama-nama di akhirat dari buah, dari nama-nama wanita, bidadari maksudnya,
dan hidangan-hidangan serta berbagai macam hal di akhirat, kecuali namanya doang yang sama, hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ada mizan, di akhirat ada mizan, itu cuma nama doang jamaah. Bagaimana hakikatnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang jelas kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti masalah mizan ini, ya, para ulama menyebutkan ada 3 cara Allah memizan manusia. Memizan menimbang. Pertama, Allah menimbang amal kita. Ini ayat ini menjelaskan demikian. Amal kita, nanti amal kita akan Allah bentuk sehingga dilihat kebaikan dan juga keburukan. Yang kedua, yang Allah timbang adalah orangnya. Yang Allah timbang apanya? Orang yang, sehingga kata Nabi SAW, nanti pada kiamat ada orang yang bertubuh besar, Allah timbang di atas mizan, tapi masih lebih berat sayap seekor nyamuk. Karena orang itu nggak ada kebaikan. Dan yang ketiga adalah, yang Allah mizan adalah apa? Catatan amal kita. Catatan amal kita yang akan Allah timbang. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika orang-orang yang amal solehnya lebih banyak, maka dia akan berada di kehidupan yang memuaskan, yang Allah ridhai Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang amal baiknya itu membuat dirinya bahagia dan akan bahagia? Pasti bahagia. Ketika dia melihat amal solehnya lebih banyak, lebih memberatkan dibanding amal keburukannya, maka dia penuh dengan segala kegembiraan. Bahkan sebelum dari itu jamaah, ketika dia menerima catatan amalnya dari tangan kanan, maka dia akan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Dalam sebuah ayat Allah katakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan pulang kembali kepada keluarganya sesama orang beriman dengan penuh kegembiraan. Dia berlompat-lompat, kata ulama, "Woi, saya dapat tangan kanan catatan amalku." Dia bergembira jemaah. Masya Allah. Dia gembira, dia kembali kepada beriman. Ketika menerima dengan tangan kanan, maka ketika Allah perlihatkan catatan amalnya di mizan, maka dia akan bahagia. Dia pulang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya memuaskan. Dia puas dengan amal solehnya. Puas dalam arti Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Makanya kata para ulama, kepuasan itu bukan di dunia. Di mana? Di akhirat. Kita nggak boleh puas beramal soleh di dunia jemaah. Kita nggak boleh puas menghafal Quran. Kita nggak boleh puas dengan sholat, terus sholat sampai nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan itu nanti di mana? Di akhirat. Puas dengan amal soleh kita. Ya. Sehingga saking mereka menginginkan kepuasan, Allah pun mendatangkan dirinya tabaraka wa ta'ala. Allah bertanya kepada mereka, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat yang besar? Apa kata di surga? Ya Allah, kenikmatan apa lagi? Bukankah Engkau telah masukkan aku ke dalam surga? Engkau telah cemerlangkan wajah-wajah kami, ya Allah. Maka Allah membuka tirainya dan mereka melihat wajah Allah. Itu kepuasan yang paling nikmat. Kepuasan yang paling nikmat. Kemudian Allah mengatakan lagi, ikhwan, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah, kata Allah, narun hamiyah, neraka dan api yang membara, yang panas, yang menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Para ulama menyebutkan hawiyah yaitu neraka yang sangat dalam dan terjal, yang ke bawah, yang tidak diketahui sejauh mana kedalamannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ungkapan Al-Imam
Al-Baghawi dalam kitabnya tafsir Ma'alimus Sunan, ya, di juz yang ke-8, di mana Hawiyah itu neraka yang dalam, yang panas, yang tidak diketahui berapa luas dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah ketika bersama para sahabatnya pernah mendengar suatu dentuman besar, dum. Maka Rasul bertanya, "Kalian tahu apa itu yang barusan kalian dengar? Itu suara apa?" Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Itu, ya, kata mereka, Allah dan Rasul Maha tahu. Kata Rasulullah, itu adalah sebuah batu yang Allah lemparkan ke dalam neraka dan baru sampai tadi barusan tuh sejak 70 tahun yang lalu. Lemparkan batu. Berarti luas dan dalam. Ya. Dan ini sifat neraka. Dan ini neraka apa? Jahannam. Maksudnya neraka di sini, neraka apa di sini? Jahannam. Allah sebutkan Jahannam dengan sifat hawiyah, dalam, terjal, gelap dan luas. Allah lemparkan batu 70 tahun baru sampai. Subhanallah. Berarti Jahannam itu sangat luas, jemaah. Ya. Dan Jahannam itu punya penjara-penjaranya. Punya apa? Tali-tali yang dibawa diseret oleh 70.000 malaikat. Tali-tali kekang. Yang satu tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat. 70.000 dikali 70.000 berapa? Banyak ya? Berapa? 70, 7 kali 7 berapa? 49 kali 70.000. Berapa? Hah? Banyak ya, Masya Allah. Khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'a sab'una dhira'an fasluku, kata Allah. 70.000 malaikat yang diseret tali kekang tersebut, yang dipegang satu tali kekangnya 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Itu neraka hawiyah kayak gitu dalamnya. Seremnya, jamaah. Ini bagi mereka yang berat timbangan amal kebaikannya, sehingga tidak ada yang namanya bagi mereka keselamatan di sana. Neraka ini buat siapa? Buat orang-orang kafirin. Karena para ulama membagi neraka Jahannam menjadi 4 tingkatan. Paling bawah orang munafik. Paling atasnya lagi adalah Yahudi. Paling tengah Nasara. Paling atas kaum muslimin. Yang mereka masuk neraka Jahannam para pelaku dosa besar. Tapi Jahannamnya kaum muslimin bukan Jahannamnya Yahudi, bukan Jahannamnya Nasrani, bukan Jahannamnya orang-orang munafikun. Karena munafik di paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka Jahannam paling bawah, di hawiyah paling bawah, di kerak, di asfalnya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hanya memiliki amal sedikit. Ya. Amal-amalnya sedikit, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Demikian jemaah kita Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari surah ini saya singkat aja. Yang pertama, keyakinan akan datangnya hari kiamat. Ini menjadi keimanan bagi kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua adalah at-tanbih ala istihdaril akhirati fi kulli hin. Wa annaka ya ayyuhal abdu satantaqilu min hadhihi ad-dari dunya ila al-akhirati la mahalatah. Tanbih, peringatan agar senantiasa kita menghadirkan perasaan akan dahsyatnya hari kiamat dan bahwasanya engkau wahai seorang hamba akan dipindahkan oleh Allah dari dunia menuju alam akhirat. Tidak dapat tidak. Hadirkan rasa khawatir, rasa takut akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dari ayat ini atau dari surah ini, ta'dadu ahwalin nas wal jibal
fi yaumil qiyamah. Bermacam-macamnya keadaan manusia dan gunung-gunung nanti pada hari kiamat. Bermacam-macam manusia datang kepada Allah, ada yang jalannya miring, ada yang mukanya enggak ada yang telanjang, ada yang sedang bertalbiyah dan sebagainya. Ada yang kayak orang gila dibangkitkan karena dia adalah para pemakan riba dan sebagainya. Bermacam-macam jemaah. Ya. Taksimun nasi ila ahli na'im wa ahli syaqa. Manusia terbagi pada hari kiamat nanti menjadi orang yang dapat nikmat dan orang-orang yang celaka. Dapat surga, ada yang dapat neraka. Ini harus kita imani. Ya harus kita imani bahwasanya kita akan dibagi-bagi oleh Allah menjadi ahli surga dan ahli neraka. Yang terakhir, bahwasanya mizan adalah sebagai penentu kebahagiaan dan kecelakaan seseorang dan pada kiamat tergantung dari amal solehnya. Ya penentu itu di mizan. Kalau dia memang orang yang celaka, maka dia nggak akan selamat di sirat. Dia akan masuk ke dalam jurang neraka. Seperti itu. Kalau dia orang yang bahagia, di mizannya berat, dia akan dimudahkan oleh Allah lewat sirat, walaupun sedikit lebih berat timbangan kebaikan dan keburukan. Terkadang dia terkena kail-kail di sirat kata Nabi, cabik-cabik, tapi dia bisa jalan dan bisa sampai melewati sirat. Ya, jadi mizan jamaah muliakan ini luar biasa. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, dalam kondisi apa Anda tidak ingat kami wahai Rasulullah para keluarganya ini? Kata Rasulullah, pada saat aku di mizan. Di mizan. Orang itu enggak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Masya Allah. Jadi jamaah, marilah kita menghadirkan pemahaman surah Al-Qari'ah ini dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Giat beramal soleh. Kerjakan amal apapun selama kita bisa mengerjakan, baik sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Berharaplah kepada Allah balasannya. Dan mintalah kepada Allah dimudahkan. Karena banyak orang yang ketika tahu ada amal soleh, dia enggak dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa mengerjakannya. Terkadang tertipu dengan segala kesibukannya, urusannya dan juga yang lainnya. Yang terakhir jamaah, bahwasanya neraka jahanam adalah keburukan yang paling buruk. Orang kalau sudah masuk neraka jahanam, itu sejatinya dia telah dilemparkan ke dalam tempat yang tidak akan pernah keburukan itu berakhir. Sampai penghuni jahanam minta kepada Allah agar dimatikan saja. Dan mereka berteriak, minta kepada malaikat Malik agar Allah matikan mereka. Kata Malik, bal antum makithun. Bahkan kalian tetap tinggal bersama kami di neraka dan kami akan menyiksa kalian semua. Ini jamaah penjelasan singkat tentang surah Al-Qari'ah. Demikian sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.